Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba saatnya kita mereview materi yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Yaitu empati itu indah, menghormati itu berkah, dan meneladani ketaatan malaikat. Yuk, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kaitannya dengan empati dan menghormati adalah menerangkan sikap empati, contohnya cara menghormati orang tua, cara menghormati guru, ya, empati dalam kehidupan sehari-hari, menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita bahas. Nah, empati menurut bahasa peduli. Ya, terus kemudian menurut istilah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus kemudian kemampuan seseorang untuk merasakan perasaan orang lain, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi setelah dia peduli, kemudian dia merasakan keadaan orang lain, maka langkah selanjutnya adalah membantu. Nah, membantu ini nanti ada catatannya, anak-anak. Yang pertama, ya, membantu, jika kita membantu, maka menurut firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 8, ya, ayat ini, maka ketika kita membantu orang lain, baik itu kerabat kita sendiri, orang-orang miskin maupun anak yatim yang datang kepada kita, ya, karena kita memiliki sebagian harta yang bisa dibagikan, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi ketika kita memberi, itu lisan kita tidak menyakiti mereka, ya, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, kepedulian kita, kemudian perasaan kita yang sama dengan orang lain tersebut, kemudian kita menolongnya, kemudian lisan kita menjaga diri kita sehingga muncul perkataan-perkataan yang tidak menyakiti orang lain tersebut. Catatan selanjutnya adalah pertolongan kita itu dalam hal kebaikan dan takwa, bukan tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Ingat baik-baik ya, surat Al-Maidah ayat 2. Nah, kemudian Rasulullah SAW menggambarkan mukmin satu, mukmin yang lain itu bagaikan bangunan. Nah, perlu kita ketahui kalau kita amati bangunan itu ya, ada pondasi, ada kemudian bangunan di atasnya, kemudian ada atapnya. Itu yang utama. Pondasi letaknya di bawah, menguatkan bangunan di atasnya. Nah, bangunan di atasnya itu menjadi nyaman, menjadi awet, ya, terawat dengan baik karena ada atap. Nah, itu belum cukup, anak-anak. Sebelum bangunan tersebut itu dikasih ornamen-ornamen, baik yang sifatnya ya interior maupun eksterior. Nah, interior eksterior tersebut yang menyebabkan menjadi lebih indah, lebih hidup. Nah, semua itu ya, bangunan satu dengan yang lain saling menguatkan, saling apa istilahnya, ketergantungan satu dengan yang lain, ya. Tidak mungkin bangunan berdiri kokoh tanpa fondasi. Begitu juga tidak mungkin bangunan tersebut menjadi nyaman, enak dihuni tanpa atap. Nah, begitu juga atap dan seterusnya tidak mungkin bisa ada di atas bangunan tanpa ada bangunan, dan seterusnya lah. Interior, eksterior itu tidak mungkin bisa nempel kalau tidak ada bangunan yang berdiri, ya, yang membuat interior, eksterior tersebut eksis berada di bangunan tersebut. Artinya satu dengan yang lain saling ketergantungan, satu dengan yang lain saling menguatkan.
Oleh karena itu muslim satu dan muslim yang lain, ya, Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain saudara. Dimana kalau saudara tersebut adalah jika ada yang merasakan sakit, yang lain turut merasakan sakit. Badan kita ini loh, kalau ada yang sakit, maka yang mengatakan sakit itu mulut kita, padahal yang sakit adalah kaki kita. Yang sakit gigi kita, giginya itu diwakili dengan suara rintihan dari mulut kita. Sedih, susah. Yang sedih, yang susah itu pikiran kita, mungkin perasaan kita, tapi diwakili oleh mata kita. Nah, seperti itu. Artinya, muslim satu dengan muslim yang lain adalah saudara, itu diusahakan satu dengan yang lain saling menguatkan. Jika ada yang sakit, membantu. Jika ada yang susah, menghibur. Jika ada yang butuh nasihat, dinasihati. Ya, jika ada yang membutuhkan penguatan dari kita, maka kita harus turut di dalamnya. Nah, Rasulullah bersabda, "Laisal mu'minun alladzi yasba'u wa jarahu ja'i'un ila jambih." Bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyang, sedangkan tetangganya yang di sebelahnya itu kelaparan. Jelas ya? Terus kemudian contoh empati yang dilakukan oleh Rasulullah, ini silahkan dibaca. Ya, pada saat itu Rasulullah sholat berjamaah, kemudian Rasulullah mendengar ada anak yang menangis, lalu Rasulullah memendekkan bacaannya. Tujuannya adalah agar orang tuanya tentu, ya, rasa kasihannya, rasa gelisahnya, terutama ibunya, dan juga tentunya ayahnya yang sedang melaksanakan sholat, itu hilang. Itulah empati yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang harusnya Rasulullah bisa membaca ayat-ayat yang lebih panjang, namun Rasulullah membaca ayat-ayat yang lebih pendek. Nah, begitu juga dengan empati terhadap orang lain yang tentunya berbeda dengan akidah kita, dengan mereka, orang Yahudi, orang Nasrani. Jika mereka meninggal, maka kita harus menghormati sebagai penghormatan terakhir terhadap jenazah, karena dia juga manusia yang patut dihormati. Terus kemudian anak-anak contoh empati yang lain, ya, jika sakit, jenguk. Jika kena musibah, maka hiburlah dan bantulah. Nah, saat menikah minta nasihat, maka nasihatilah. Karena ketika mereka meminta nasihat, maka kita wajib menasihati. Nah, saat diberi salam, maka jawablah salamnya. Dan saat bersin dan dia berdoa, maka doakanlah. Nah, di saat dia meninggal, maka sholatkanlah dan kuburkanlah. Itu hak-hak yang harus dilaksanakan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Menghormati orang yang tua. Perhatikan baik-baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur panjang dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka, ya, keduanya, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Anak-anakku semua. Kandungan surat Al-Isra ayat 23, hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, berbuat kepada kedua orang tua, ya, tidak berkata atau membentaknya, jangan memukulnya, menyakiti fisiknya, perasaannya, tapi ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ini tadi kesimpulan dari ayat tersebut. Nah, terus kemudian surat Al-Luqman ayat 14, anak-anak.
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak kita. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Nah, akhirnya hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah lah kita kembali. Ini kandungannya tadi sudah Patar bacakan. Terus kemudian surat Luqman ayat 15 anak-anak. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya, ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, yaitu Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, yaitu surat Luqman ayat 15. Kalau ada orang tua yang berbeda agama, berbeda faham, mengajak untuk menyekutukan Allah dan kita tidak mengetahui ilmunya, maka jangan ikuti, tetapi tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, kemudian kandungan surat Luqman ayat 15 tadi sudah Pak jelaskan, ya. Tetap berbuat ma'ruf, berbuat baik, ya, karena bagian dari birrul walidain, ya. Nah, surat Al-Isra ayat 24, wafid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua dalam rangka birrul walidain itu berusaha merendahkan diri terhadap mereka, orang tua kita, dengan penuh kasih sayang. Dan jangan lupa kita selalu mendoakan kepada mereka agar mereka diberi kasih sayang karena mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kita di waktu kecil, ya. Terus kemudian berbuat baik saat mereka sudah tiada. Anak yang soleh dan solehah mampu mendoakannya, memohon ampun atas dosa dan kesalahan mereka. Anak yang soleh dan solehah, orang tuanya sudah meninggal, maka di samping mendoakan, dia juga akan berusaha memenuhi pesannya, janjinya, wasiatnya. Anak yang soleh dan solehah, setelah kedua orang tuanya meninggal, maka dia berusaha memelihara dan menghormati hubungan baik dengan sahabat-sahabatnya, kerabatnya, temannya, mitra kerjanya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian menghormati guru. Wa minan nasi wad dawabil wal an'ami mukhtalifun alwanuh. Kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya, jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi ulama itu patut kita hargai, patut kita hormati. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati guru. Cara menghormati guru adalah dengarkan baik-baik. Kemudian jalankan perintahnya, amalkan. Dengarkan baik-baik jika mereka memberikan pesan. Dengarkan baik-baik ketika dia memberi nasihat. Dengarkan baik-baik ketika dia menjelaskan. Kemudian amalkan yang sudah diajarkan, praktekkan yang sudah diajarkan, latih yang sudah diajarkan, biasakan yang sudah diajarkan, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk memuliakan guru adalah mendoakan
untuk kebaikan guru tersebut. Kemudian kita tetap tawadhu walaupun mungkin kita ilmunya lebih tinggi daripada guru kita, karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, kemudian meneladani ketaatan malaikat anak-anak. Tujuan pembelajarannya, ya, pengertian malaikat dan iman kepada malaikat, menyebutkan sifat malaikat, nama malaikat, hikmahnya. Nah, kemudian makhluk gaib selain malaikat. Iman menurut bahasa, yakin, percaya. Iman menurut istilah, kolbinya meyakini, ucapannya mengucapkan, tindakannya mewujudkan. Jadi hati, ucapan, perbuatan itu selaras. Selaras itu artinya sama. Jadi jangan sampai bertentangan antara mulut dengan hati dan perbuatan. Kalau bertentangan berarti keimanan seseorang itu belum sempurna. Nah, kemudian iman kepada malaikat, ya, itu termasuk rukun Islam yang kedua. Iman kepada malaikat, ya, diciptakan, ya. Malaikat itu diciptakan dari nur. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusan Allah untuk mengurusi berbagai urusan. Ini sifat-sifat perilaku malaikat, anak-anak. Ciri atau sifat yang dimiliki oleh malaikat itu mereka patuh kepada Allah. Ya, malaikat bisa berubah sesuai keinginan, tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan pula tidak berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir dan majelis ilmu. Oleh karena itu, kalau kalian suka belajar, suka berzikir, maka kalian bersama malaikat yang selalu dekat dengan kita, yang selalu mengelilingi kita, mengayomi kita, mendoakan kita. Begitupun juga jika kita termasuk orang-orang yang berusaha taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah sholat berjamaah, kita menunggu dijalankannya sholat berjamaah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Kemudian ini surat Al-Kahfi ayat 50, anak-anak. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Ketika dikatakan kepada malaikat, ya, ketika kami mengatakan kepada malaikat, ya, bersujudlah kepada Adam. Artinya menghormati Adam, Nabi Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini namanya Azazil, ya, makhluk Allah dari golongan jin. Nah, kana minal jinni, dia berasal dari golongan jin yang mendurhakai perintah Allah, yaitu untuk bersujud menghormati Adam. Iblis makhluk pertama yang menolak perintah Allah, ya, mendurhakai Allah dengan sifat sombongnya, anna khairu minhu, saya lebih baik daripada dia, karena engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu wasyayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd yukhrufal qawli ghurura. Ini Al-An'am ayat 112. Ya, ternyata, ya, setiap nabi itu memiliki musuh. Nah, musuhnya yang kemudian disebut dengan syaitan. Nah, syaitan itu ternyata dari golongan jin dan manusia. Jadi syaitan adalah sifat buruk yang mengajak kepada perbuatan nista, dosa, maksiat, ya, permusuhan dari golongan manusia dan jin yang tentunya dapat bisikan dari iblis. Nah, sebagian mereka, ya, membisikkan kepada kita hal-hal yang mengarah kepada perbuatan dosa, tipu daya dan seterusnya. Nah, anak-anak, surat Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna min marijim min nar
Jadi jin diciptakan dari api yang tanpa asap, membara. Terus kemudian Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil janna min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum. Nah, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, Adam ya, diciptakan dari tanah. Nah, terus kemudian anak-anak, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Ternyata segala apa yang ada di langit dan di bumi itu hanya bersujud kepada Allah. Ya, yaitu semua makhluk yang bergerak, bernyawa, dan juga para malaikat. Jadi penduduk langit, penduduk bumi, mereka hanya bersujud kepada Allah semata. Dan mereka itu tidak sombong, termasuk malaikat. Ya. Kemudian yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sifat yang dimiliki oleh malaikat juga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ini surat An-Nahl ayat 5. Israel, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki atau membagi rizki, Israfil peniup sangkakala. Nah, adapun cara meneladaninya anak-anak, kalau Jibril itu penyampai wahyu berarti kita harus rajin belajar, ya. Mikail itu penyampai rizki, membawa rizki, ya, mengatur rizki, maka kita harus rajin bekerja, ya, sehingga kita bisa memiliki rizki, dan kita harus rajin berinfak dan bersedekah, memberikan sebagian rizki kepada orang lain. Israfil itu kaitannya dengan timing yang tepat waktu, maka kita harus bisa mengetahui kapan kita harus beribadah, kapan kita harus bersedekah, kapan kita harus berbuat baik, kapan kita harus menghindari hal-hal yang buruk dan seterusnya, sehingga di saat yang tepat, waktu yang tepat, kita bisa menghadapi hidup ini dengan penuh kebaikan. Nah, begitu juga Israel, di saat waktunya kita dijemput oleh Allah, maka kita sudah siap dengan amal-amal kebaikan kita. Caranya tentunya setiap kehidupan kita dari awal sampai akhir, seluruh kehidupan kita, lisan kita, perbuatan kita, niat kita harus baik. Nah, kemudian mungkar nakir adalah penanya dalam kubur. Jika kita di dunia adalah ladang untuk kebaikan, maka ketika kita berada di alam barzakh kita aman. Begitupun juga raqib, atid, mencatat amal kebaikan, amal keburukan, kita merasa terawasi. Raqib mencatat amal baik, berusahalah kita selalu berbuat baik. Atid mencatat amal buruk, berusahalah kita menjauhi seluruh perbuatan buruk tersebut. Sehingga nanti di akhirat kita terhindar dari neraka dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun hikmah iman kepada malaikat anak-anak, karena kita diawasi, maka kita bisa hati-hati. Karena kita memiliki impian berada di surga, maka kita berbuat baik. Karena ada neraka, maka kita bisa berhati-hati agar kita tidak termasuk dari ahli neraka. Semua itu diperkenankan asal seluruh tindakan kita, perbuatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka bertakwa, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi sudah terjabarkan, sudah kita jelaskan ya. Contoh ya. Jadi iman kepada malaikat, bagaimana cara meneladaninya, ini sudah Pakar jelaskan tadi. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada berkahnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, habis ini anak-anak silakan ya PR-nya dikerjakan, PHP-nya dijalankan dengan baik. Kita akhiri dengan salam dari Pak Zat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.